Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Saya berdoa saudara dalam keadaan sehat, diberkati, serta melimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan hari ini ada kuasa dalam perkataan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Sungguh kami ada sampai hari ini karena kebaikan Tuhan. Urapi kami Tuhan, agar kami mengerti firman-Mu, terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami percaya hidup kami pasti diberkati dan menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ada kuasa dalam perkataan. 1 Petrus 3 ayatnya yang ke-10 dikatakan demikian, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jadi saudara, kalau kita mau melihat hari-hari yang kita jalani itu baik, maka jagalah perkataan kita. Dalam terjemahan lain, BIMK itu dituliskan, orang yang mau menikmati hidup dan mau mengalami hari-hari yang baik harus menjaga mulutnya supaya tidak membicarakan hal-hal yang jahat dan tidak mengucapkan hal-hal yang dusta. Jadi kita harus menguasai mulut ini terhadap hal-hal yang sifatnya jahat, terhadap hal-hal yang sifatnya dusta. Supaya apa? Supaya hari-hari kita baik. Berbicara tentang menguasai lidah, ini penting sekali. Kenapa? Karena banyak orang hancur karena perkataan. Sebaliknya, berapa banyak orang diberkati karena perkataan. Jadi perkataan ini punya kuasa. Firman Tuhan berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Perhatikan saudara. Saudara kalau mau hidup, saudara mau mengalami kematian, itu dikuasai oleh lidah. Jadi ini sangat penting sekali. Tidak main-main. Jadi ada kuasa dalam perkataan. Perkataan yang buruk akan menghasilkan keburukan. Perkataan yang baik akan menghasilkan kebaikan. Yakobus 1 ayat ke-26. Jikalau ada seseorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, artinya dia tidak menjaga ucapannya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Saudara, kalau kita tidak beres masalah mulut kita, kita tidak beres masalah perkataan kita, perkataan fitnah, perkataan gosip, menjelekkan orang, dan lain-lain, maka jelas dikatakan sia-sialah ibadah kita. Bayangkan hanya karena perkataan itu. Kalau kita tidak jaga dengan baik, maka ibadah kita itu sia-sia. Marilah belajar jujur. Marilah belajar memperkatakan yang baik. Marilah belajar memperkatakan yang membangun, memotivasi orang. Maka kita akan melihat hari-hari baik ke depan. Yakobus pasal 3 ayat ke-5 dikatakan demikian. Demikian juga lidah, walaupun satu anggota kecil dari tubuh,
namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Jadi lidah ini seperti api, saudara. Mampu membakar hutan yang begitu besar. Perkataan kita ini mampu menghancurkan karir yang mungkin kita sudah bangun lama. Mampu menghancurkan nama baik yang sudah dibangun sekian lama. Karena apa? Perkataan. Bahkan dalam Matius 12 dikatakan, perkataan yang sia-sia akan dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Jadi saudara pikir, saudara yang asal-asal berkata-kata, bercanda tapi bercanda yang jelekin orang, bercanda tapi merendahkan orang, bercanda tapi membuat down kehidupan orang. Saudara pikir itu tidak dipertanggungjawabkan. Suatu hari nanti Tuhan akan minta pertanggungjawaban. Jadi jangan sembarangan, saudara. Kita mesti berbeda dari dunia. Kalau dunia memakai kata-kata yang menjelekkan, kata-kata yang tidak baik, itu jadi tren. Jangan ikuti dunia, saudara. Karena itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan nantinya. Nah, untuk itu mari kita belajar menguasai lidah kita, menguasai perkataan kita. Kita harus berani di tengah-tengah dunia yang tidak beres, di tengah-tengah dunia yang kompromi dengan dosa. Kita harus berani mempraktekkan dan memperkatakan firman serta mempercayainya. Karena Allah sanggup melakukan segala sesuatu. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Kalau hari ini kehidupan saudara lagi tidak baik ekonominya, mungkin kesehatan saudara lagi terganggu, mungkin lagi ada fitnah, lagi ada gosip menerpa saudara, maka dengarkan baik saudara, perkatakan firman. Allah sanggup mengubah keadaan saudara. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan menjaga dan memelihara kita. Tuhan ada di pihak kita. Tuhan akan membawa kemenangan. Perkatakan kata-kata yang membangkitkan iman. Maka lihatlah saudara, Tuhan akan memulihkan keadaan saudara. Tuhan akan memakai hidup saudara menjadi berkat yang luar biasa. Keputusan ada pada saudara. Amsal 4 ayat 23 tadi katakan, jaga hatimu. Artinya urusan menjaga hati bukan urusan Tuhan. Urusan menjaga hati bukan urusan orang lain. Urusan menjaga hati adalah urusan masing-masing. Kalau dikatakan jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, dari situlah terpancar kehidupan. Jadi saudara, kalau saudara berhasil menjaga hatimu, menjaga perkataanmu, menjaga ucapanmu, maka kehidupan yang akan mengalir atas saudara. Maka berkat-berkat yang mengalir atas saudara. Tapi kalau saudara tidak menjaga hati, tidak menjaga ucapan, maka kematian yang mengalir, bukan berkat yang mengalir. Untuk itu saudara, perhatikan ucapan kita. Jaga hati kita. Percayalah, Tuhan mengerjakan yang baik dalam kehidupan kita. Rancangan Tuhan adalah rancangan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Untuk itu sekali lagi, jaga perkataan saudara. Ada kuasa dalam perkataan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami belajar untuk menguasai mulut kami, perkataan kami, ucapan kami. Kami belajar supaya kami memperkatakan firman, hal-hal yang membangun, hal-hal yang membangkitkan iman,
sehingga kehidupan yang mengalir atas hidup kami. Kami percaya semua yang baik, semua yang mulia, semua yang sedap didengar, karena kami ucapkan yang baik, maka semua itu akan menjadi bagian dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.